Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozul Muhammad Jorgi dengan NIM 67041944028 dari kelas D3MP4303. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan proposal bisnis Adira Jasa Eksportir. Masuki pembahasan yang pertama, kita terlebih dahulu membahas tentang latar belakang adanya Adira Jasa Eksportir, di mana seperti yang kita ketahui, pelaku bisnis UMKM merupakan salah satu penggerak roda perekonomian di Indonesia. Oleh karena itulah, dengan tujuan PT Adira Jasa yaitu membantu mereka untuk melakukan proses ekspor produk-produk yang mereka hasilkan, maka itulah Adira Jasa hadir. Lah, dalam hal ini PT Adira sendiri itu untuk membantu mereka, mempermudah mereka karena pada sistem ekspor di Indonesia itu masih terbilang masih belum banyak yang mengetahui tentang kegiatan ekspor. Oleh karena itulah, Adira Jasa hadir dengan membawa begitu banyak kemudahan dan jasa-jasa yang ditawarkan yang sesuai dan memudahkan mereka untuk melakukan proses tersebut. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan prospek perusahaan. Sebelumnya, kita akan membahas tentang arti dari kata Adira Jasa, yang menurut bahasa Sanskerta memiliki arti kata makna tangguh. Oleh karena itulah, dengan ketangguhan ini, tujuan prospek perusahaan yang pertama yaitu dapat memberikan berbagai layanan yang dapat memudahkan pelaku bisnis UMKM yang ada di Indonesia sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Yang kedua, memuaskan para konsumen yaitu siapa pelaku bisnis UMKM dengan memberikan begitu pelayanan yang berkualitas, dan sumber daya manusia yang profesional di dalamnya. Yang ketiga, yaitu memberikan berbagai layanan dengan inovasi yang baru dan berkualitas ke depannya. Masuki pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang konsep dari bisnis. Yang pertama, Adira Jasa Eksportir, seperti yang kita ketahui bahwasanya bergerak pada bidang jasa, di mana menawarkan pelayanan jasa pengiriman barang khusus ekspor kepada pelaku bisnis UMKM, yaitu usaha mikro kecil menengah yang ada di Indonesia. Kemudian, Adapun jasa yang ditawarkan yaitu ada dua. Yang pertama, custom clearance kapal laut, yaitu tentang pengurusan tentang data-data, terus kemudian dokumen-dokumen terkait tentang prosedur distribusian barang-barang ke luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu custom clearance pesawat. Oleh karena itulah, ada dua jenis jasa yang ditawarkan yaitu kargo dan pesawat. Yang selanjutnya kita membahas tentang STP yaitu segmenting, targeting, dan positioning dari perusahaan Adira Jasa Eksportir. Yang pertama kita membahas tentang segmenting berdasarkan demografis, bahwasanya seperti yang diketahui segmentasi yang dipilih oleh pelaku bisnis Adira Jasa yaitu memilih pada usia 22 sampai 65 tahun, di mana pada usia tersebut merupakan usia-usia produktif yang dimana mereka memiliki pekerjaan atau profesi sebagai wira swasta, khususnya pelaku bisnis UMKM. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu berdasarkan geografis, di mana segmentasi yang dipilih yaitu seluruh penjuru yang ada di Indonesia. Akan tetapi pada perkembangan awal bisnis ini akan terfokuskan di daerah Jawa Timur, khususnya Jember. Kemudian pembahasan psikografis, di mana pada pembahasan ini segmentasi yang dipilih oleh para pelaku bisnis sendiri yaitu memudahkan mereka, yaitu pelaku bisnis UMKM dalam memberikan dua layanan jasa yang telah disebutkan tadi, yaitu custom clearance kargo atau kapal laut, kemudian yang kedua yaitu custom clearance pesawat. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang targeting, di mana pelaku bisnis perusahaan target konsumen pada usia produktif yang memiliki profesi sebagai wiraswasta atau pelaku bisnis UMKM, kemudian baik wanita maupun pria yang berpendidikan serta memiliki pendapatan menengah hingga ke atas. Kemudian, dari positioning, mereka berfokus dalam memberikan pelayanan jasa kepada pelaku bisnis UMKM dengan pelayanan yang cepat, aman, dan berasuransi. Strategi pemasaran. Strategi yang digunakan oleh Adira Jasa Eksportir dalam melakukan kegiatan pemasaran ada dua. Yang pertama yaitu strategi pemasaran online menggunakan media sosial seperti WhatsApp,
Instagram, kemudian Facebook, kemudian yang kedua yaitu strategi pemasaran offline menggunakan brosur, banner, dan spanduk yang telah disebarluaskan ke daerah Jember, Jawa Timur. Kemudian untuk strategi pemasaran online, kedepannya mereka akan memberikan dan membuat sebuah website yang digunakan untuk proses transaksi dan sistem tracking yang akan ditetapkan oleh kegiatan pengiriman barang ke luar negeri atau ekspor. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu visi dan misi dari perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan di bidang pelayanan jasa logistik yang terintegrasi dan terpercaya dalam memberikan pelayanan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Kemudian memasuki pembahasan misi perusahaan, yang pertama yaitu memudahkan pelaku UMKM untuk melakukan kegiatan ekspor produk. Kemudian yang kedua, mengintegrasi ketepatan layanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga yaitu melakukan pelayanan jasa pengiriman terpercaya dan aman. Kemudian yang keempat, menjalin hubungan kerjasama dengan stakeholder terkait secara profesional. Kemudian yang kelima yaitu menciptakan berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian memasuki pembahasan tentang analis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari Adira Jasa Eksportir. Yang pertama memiliki sumber daya manusia yang profesional. Kemudian proses layanan yang terpercaya dan aman karena menggunakan sistem tracking dalam proses pengiriman barang ekspor. Kemudian yang ketiga melakukan proses pelayanan secara cepat, tepat, dan beransurasi, sehingga dalam artian ini mereka tidak memberikan konsumen kenyamanan dan kepercayaan sehingga mereka lebih dapat yakin untuk menggunakan Adira Jasa Eksportir. Kemudian yang keempat yaitu berfokus dalam membantu UMKM untuk melakukan kegiatan ekspor. Yang kelima yaitu melakukan proses layanan door-to-door service. Kemudian pembahasan yang kedua tentang weakness atau kelemahan dari Adira Jasa Eksportir. Yang pertama yaitu belum semua daerah terdapat kantor cabang perusahaan, yaitu karena cabangnya masih ada dan proses pengembangannya masih ada di daerah Jember, Jawa Timur. Kemudian yang kedua, masih terdapat 2 jenis layanan yang ditawarkan oleh pihak Adira Jasa Eksportir. Yang ketiga yaitu bisnis ini masih terbilang belum stabil karena masih dalam proses pengembangan dan masih baru. Kemudian opportunity dan peluang. Yang pertama, banyaknya UMKM yang belum memiliki legalitas dan badan usaha terkait kegiatan ekspor, sehingga dalam artian ini tentu akan memberikan sebuah kemudahan untuk para pelaku UMKM. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang dibutuhkan dalam layanan jasa saat ini semakin baik dan dibenahi oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, teknologi yang semakin canggih tentu saja akan memberikan begitu banyak peluang untuk Adira Jasa melakukan inovasi-inovasi ke depannya. Kemudian yang keempat, meningkatnya ekspansi kegiatan ekspor pelaku UMKM, di mana saat ini pelaku UMKM tidak hanya menyasar pasar di Indonesia saja, melainkan pasar internasional juga. Kemudian yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Yang pertama, minimnya pengetahuan masyarakat akan adanya bisnis ini tentu saja akan membuat bisnis ini masih belum disadari secara baik oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, munculnya berbagai jenis kompetitor dalam bisnis ini. Kemudian yang ketiga, konsumen akan beralih ke bisnis pilihan lain yang dinilai mereka memiliki jasa yang lebih baik. Kemudian yang keempat, kebijakan dan regulasi pemerintah yang akan merugikan perusahaan, di mana setiap kebijakan dan regulasi tidak hanya akan memberikan suatu sesuatu pilihan yang tepat untuk perusahaan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk proses perkembangan dan pertumbuhan dari perusahaan. Dalam proses perencanaan keuangan, seperti yang diketahui, bahwasanya dalam penentuan harga itu disesuaikan dengan yang berlaku pada pasar, karena hal ini dimaksudkan untuk proses penyesuaian dari perusahaan karena yang masih baru dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, dengan kedepannya perusahaan akan dapat menentukan penentuan-penentuan harga dan perhitungan-perhitungan keuangan yang lebih tepat dan lebih detail. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.